Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube Nani Channel. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke guys, di part kali ini di part 2 seputar YouTube ya. Ya ini di sini tentang sharing-sharing aja, kasih ilmu. Karena aku sudah lama banget nggak buat konten karena aku berapa minggu itu sakit batuk. Udah gitu suaranya hampir habis. Jadi udah pasti aku nggak buat konten ya udah hampir seminggu lebih. Jadi aku nggak bisa buat konten karena aku nggak memungkinkan untuk bisa ngomong guys. Jadi kalau misalnya pasti juga kalau misalnya kalian syuting itu harus setidaknya itu mumpuni, suaranya itu harus jelas, komunikasinya harus bisa lebih dimengerti. Jadi kemungkinan itu yang pasti bener-bener prepare ya guys. Nah, di sini aku akan bahas singkat aja tentang keluh kesah menjadi konten kreator ya versi Nani Channel. Yang pertama itu kalau misalnya kalian jadi konten kreator itu yang pasti itu tekadnya harus bulat. Yang pertama itu tekadnya harus bulat. Karena konten kreator itu bukan main-main. Apapun bidangnya, pekerjaan kantoran, pekerjaan sosial media, hal apapun itu kalian harus lakukan dengan senang hati. Lakukan dengan serius. Jadi kalau misalnya kalian serius itu hasilnya pun serius. Jadi kalau kalian main-main pun hasilnya main-main guys. Jadi setidaknya kalian harus fokus dan serius. Dan kalian itu lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi yang pertama versi Nani Channel, sebelum buat konten YouTube atau kalian berencana menjadi konten kreator itu harus tekadnya bulat. Kalian itu menjadi konten kreator itu tujuan untuk buat konten itu untuk apa? Untuk bisa contohnya mendapatkan penghasilan, itu contohnya aku garis bawahi mendapatkan penghasilan. Yang kedua contohnya membagi ilmu kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga itu kalian share istilahnya itu buat konten hobi gitu, hobi yang terbayar gitu. Ada beberapa, atau kalian bisa buat konten dengan metode bisnis, apapun itu bisa kalian lakukan, tapi harus bulat. Jadi kalau misalnya kalian, kenapa sih harus tekadnya harus bulat? Karena kalau misalnya kalian belum bisa mencapai persyaratan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, itu video panjang ya. Video panjang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir ya. Tetapi kalau video short itu sekitar 10 juta penayangan. 10 juta penayangan itu sama 1000 subscriber ya, atau 500 subscriber itu akan lebih dipermudah lagi. Karena video short itu dia video singkat. Jadi ada alternatif monetisasi, mau video panjang, mau video singkat short. Itu ada mode verifikasi. Kalau kalian mau memenuhi persyaratan, kalian memenuhi persyaratan yang mana dulu? Mau video panjang, mau video pendek. Itu kalau sudah ambang batas, kalian bisa lihat aja di dashboard YouTube. Kalau misalnya kalian bisa searching di Google www.youtubestudio.com. Nah, kalian login dengan email kalian. Di situ kalian bisa lihat YouTube kalian perkembangannya seperti apa. Kalian bisa dashboard lihat. Nah, di situ kalau misalnya kalian sudah banyak buat konten, kalian bisa lihat tuh kalian itu sudah memenuhi persyaratan apa belum. Nanti dia ada gambar kayak grafiknya itu bulat ya. Kalau misalnya sampai penuh itu dia terus jalan-jalan. Jadi sampai grafiknya itu penuh baru kalian itu bisa dimonetisasi. Jadi intinya harus bulat, harus yakin. Jadi kalau misalnya kalian buat konten nggak serius, nggak sungguh-sungguh, itu hasilnya pun nggak ada ya guys. Jujur aja kalau kalian cuma sekedar iseng nggak bisa, karena semua itu harus dilakukan dengan serius. Jadi beberapa teman aku pun juga dia menjadi konten kreator cuma sekedar iseng-iseng 10 video segala macam ditinggal, karena memang dia nggak ada dari awal tuh niatnya itu ya nggak serius, cuman buat iseng-iseng ya, hasilnya iseng-iseng, nggak dapat apa-apa, percuma juga gitu kan. Buat apa kalian capek-capek ngomong nggak dapat duit? Itu tuh buang waktu guys. Kalau menurut aku tuh buang waktu. Jadi tuh kalau bisa kalian lakukan dengan buat konten yang bagus, buat konten yang kiranya bermanfaat. Kalau misalnya kalian nih
Aku contohin, kalau misalnya kalian hobi masak. Masak itu kan banyak resepnya. Kalau biasanya, kalau yang hobi masak itu masak apa? Masak ayam goreng crispy atau tempe goreng crispy. Kalian bisa tuh istilahnya kreasiin, karena konten kreator yang lain yang A sama B pasti berbeda resepnya. Nah, di situ kalian dengan tampilan syuting yang bagus, lighting yang bagus, pencahayaan yang bagus, apalagi kalau kalian sudah mahir, itu bakalan lebih terbiasa. Jadi kemungkinan orang itu bakalan nonton dengan satu nice, masak aja gitu. Di situ kalian tekunin aja, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kalian sungguh-sungguh guys, pasti akan dimonetisasi, bakalan mendapatkan istilahnya feedback baik karena kalian melakukan itu dengan terus-menerus. Nah, kalau misalnya dibilang kalau kesannya itu ya pasti kalau konten kreator itu awal-awal kalau kalian itu sudah nggak pede ya tentu kalian itu nggak bisa berkomunikasi lantang ya guys. Pasti kalian itu terbata-bata. Maksudnya terbata-bata itu kalian nggak tahu materi apa yang kalian sampaikan. Kalau kalian sudah melakukan itu secara konsisten, ya, melakukan itu secara terus-menerus, insya Allah kalian itu mahir. Jadi nggak perlu kalian lihat catatan pun udah bisa di luar kepala ya guys. Tetapi kalau misalnya ada beberapa poin mungkin yang penting itu baru kalian notice, catat gitu hal-hal penting di saat kalian ngeblend itu kalian bisa tahu materi apa yang kalian sampaikan. Itu sih penting banget. Jadi awal-awal memang konten kreator itu nggak langsung bisa, nggak langsung pede gitu, nggak langsung bisa ngomong apalah inilah gitu kan. Intinya itu pasti ngomongnya udah ngedrop duluan guys, udah setidaknya gugup gitu karena kan nggak terbiasa. Jadi semua konten kreator itu kesannya karena nggak terbiasa. Semua itu dilakukan itu secara terus-menerus. Kalau terus-menerus itu akan menjadi mahir dan terbiasa. Jadi di luar kepala pun kalian bisa melakukan dan membuat konten kapanpun dimanapun. Itu sih tips dari aku guys. Nah, kalau misalnya dibilang keluh kesahnya yaitu jadi kalau dibilang konten kreator itu gajinya besar itu salah ya. Jadi semua itu berproses. Jadi nggak ada YouTuber yang langsung besar gaji, nggak ada. Itu tuh di luar ekspektasi ya. Jadi kalian itu ya bisa dibilang itu semuanya itu butuh proses usaha. Nggak ada YouTuber yang baru dimonetisasi gajinya gede, itu tuh salah ya, salah banget. Jadi semua itu butuh berproses karena video kalian yang menentukan kalian itu mendapatkan hasil yang mana, yang bagus seperti apa. Karena hasil tidak, karena proses tidak mengkhianati hasil. Kalau kalian serius, sungguh-sungguh hasilnya bakalan serius. Kalau kalian main-main pun hasilnya itu nggak bakalan terlihat serius gitu guys. Intinya itu kalau kalian serius, hasilnya serius, yaitu kalian mendapatkan penghasilan dari YouTube. Kalau misalnya kalian aja udah berproses, udah ngeluh segala macem, gimana kalian mendapatkan hasil? Karena semua persyaratan atau prosesnya itu nggak mudah. Jadi itu butuh tahap bertahap. Contohnya awal dimonetisasi konten kreator nggak ada yang langsung jutaan. Itu tuh butuh berapa lama? Butuh bertahun-tahun gitu, itu baru bisa dapat. Contohnya persyaratan aja 12 bulan terakhir dia itu udah dimonetisasi. Nah, itu baru ngumpulin persyaratan kan, belum lagi ngumpulin dolarnya. Gimana caranya biar orang nonton? Dolar itu kan dari orang-orang yang nonton dan klik iklan kalian. Dari iklan itu baru kalian itu dibayarkan guys. Jadi setidaknya kalian harus hasilkan video-video yang berkualitas, baru kalian itu bisa mengharapkan dari iklan-iklan yang ada di channel YouTube kalian dan kalian bisa mendapatkan penghasilan di situ. Nah, aku pribadi, misalnya kalau ada yang nanya, kok Nani channel gitu pernah nggak share gajian? Kalian bisa lihat aja. Aku langsung to the point aja. Kalian pasti lihat kan di YouTube aku. Gimana proses Nani channel mendapatkan penghasilan, gimana proses Nani channel mendapatkan surat AdSense, gimana proses Nani channel membangun channel YouTube. Di situ udah ada banyak banget cara dapat penghasilannya, cara dapat Google AdSense-nya, registrasinya, dapat gaji pertama pun aku share guys. Aku nggak ada yang aku tutupin, semuanya itu aku share ke kalian untuk bisa memotivasi kalian. Nggak mungkin kan aku istilahnya membuat konten juga kalau misalnya aku pun tidak bisa menghasilkan uang dari internet itu guys.
Nah, tetap ada namanya YouTuber itu ada keluh kesahnya. Jadi YouTuber itu prosesnya itu nggak mudah, tapi tentu ada hal momen bahagianya. Kalau misalnya momen bahagianya itu tentu YouTuber itu pasti awalnya itu sedih dulu, proses dulu, awalnya istilahnya itu berprosesnya lama, dapat uangnya sulit, dapat uangnya sedikit, tapi semua itu harus disyukuri. Setidaknya itu semuanya harus disyukuri, karena kalau misalnya pribadi dari aku, kalau kalian sudah berproses nih, udah setidaknya setahun lah menjadi program partner YouTube, kalian sudah dimonetisasi, kalian punya channel YouTube, itu channel YouTube kalian adalah investasi kalian. Jadi setidaknya itu kalian sudah membuat karya di situ, video kalian sudah dikumpulkan, kalian dimanapun iklan itu akan terus berjalan, itu investasi channel YouTube kalian. Jadi investasi itu akan terus berjalan ya guys, meskipun uangnya tidak seberapa, itu butuh proses karena channel YouTube itu nggak ada yang langsung besar. Jadi contohnya 1000 subscriber, bertahap 2000 subscriber, 3000 subscriber, 4000 subscriber, bahkan 5000 subscriber, dan penontonnya tentu bertambah. Bertambah, penghasilannya tentu bertambah, seperti kalian menabung aja. Jadi intinya kalau misalnya momen bahagianya tentu itu adalah investasi kalian. Jadi intinya kalau sudah dimonetisasi, kalian itu sudah setidaknya iklan YouTube kalian itu akan terus berjalan. Kalian dimanapun akan terus berjalan, iklannya akan terus berjalan selama kalian produktif membuat konten di YouTube. Itu insya Allah setiap bulannya kalian mendapatkan penghasilan. Itu kelebihannya kalau kalian sudah dimonetisasi. Gak ada yang setiap bulan pasti dapat, entah berapapun pasti dapat. Itu investasi kalian. Kalau kalian kumpulkan, memang setidaknya bisa buat kalian jalan-jalan. Setidaknya kalau dibilang Nani Channel udah berapa kali gajian, aku sudah sekitar 4 atau 3 kali gajian guys. Itu sekitar setara berapa itu udah. Kalau misalnya YouTube itu kan 1.500.000 harus bisa dicairkan, itu kalian bisa dikali aja 1,5 dikali 3 apa 4 gitu, itu udah berapa. Itu pun yang di luar ekspektasi kalian. Jadi nggak semuanya itu harus besar, jadi beberapa proses, jadi beberapa channel YouTube kalian. Ya contohnya kalau Nani Channel ya, contohnya sibuk kerja, nggak buat konten ya, penghasilannya menurun, tergantung dari kualitas video kalian, tergantung dari video kalian itu. Semakin sering kalian buat konten, penghasilan dolarnya itu semakin banyak gitu guys. Tapi tetap juga berpengaruh sama video lama kalian. Kalau video lama kalian sudah semakin booming, sudah nanjak terus, dia iklannya bakal naik terus. Kalian jarang upload karena video lama pun bakalan terus jalan. Itu adalah investasi kalau kalian punya channel YouTube. Itu adalah momen bahagia channel YouTube. Setidaknya setiap bulan kalian bisa mendapatkan penghasilan, meskipun nggak seberapa tapi tetap bersyukur. Itu guys. Oke guys, segitu dulu tentang keluh kesah kalau kalian itu menjadi content creator. Ada momen bahagianya, ada momen sedihnya, ada momen kalian itu bisa menikmati hasil atau karya yang kalian punya. Oke, semoga apa yang ku sampaikan menginspirasi kalian. Jangan lupa aku butuh support dengan cara like bagi kalian yang suka dengan channel YouTube kalian, Nani Channel. Dan jangan lupa kalian itu komen aku buat video apa lagi memotivasi kalian. Nah, aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di channel YouTube kan Nani Channel. See you next video. Bye bye.